Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik aja. Di video kali ini aku bakal share informasi tentang perbedaan KUR atau kredit usaha rakyat dengan KUM atau kredit usaha mikro. Tapi seperti biasa, sebelum mulai videonya, kalau misalnya kalian belum subscribe, please subscribe karena kita bakal share banyak banget informasi menarik tentang financial atau keuangan. So yeah, let's get started. Aku menjaga hatimu dan menuntunmu. Oke teman-teman, just for your information, perbedaan mendasar antara KUR atau kredit usaha rakyat dan KUM atau kredit usaha mikro ini adalah, jadi untuk KUR ini adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah, sedangkan untuk kredit usaha mikro atau KUM itu bukan. Nah jadi gimana? Yang pertama dilihat dari bank pelaksananya. Untuk KUR ini direalisasikan oleh bank yang termasuk ke dalam badan usaha milik negara, sedangkan untuk KUM atau kredit usaha mikro dapat direalisasikan baik itu oleh bank yang termasuk ke dalam badan usaha milik negara ataupun bank-bank swasta, seperti itu. Yang kedua, dilihat dari lembaga penjaminnya. Karena KUR ini merupakan program pemerintah, jadi ya pemerintah menjamin untuk kredit usaha rakyat melalui PT Jamkrindo dan PT Askrindo. Sedangkan untuk KUM ini pemerintah tidak menjamin, tapi yang menjaminnya itu ya lembaga keuangannya sendiri atau bank itu sendiri. Oke, selanjutnya dilihat dari limit plafon kredit yang ditawarkan oleh kedua program. Yang pertama untuk KUR menyediakan banyak pilihan skema. Yang pertama ada KUR mikro dengan limit plafon kredit maksimal 20 juta, kemudian ada KUR retail dengan limit plafon kredit antara 20 sampai dengan 500 juta, dan terakhir ada KUR linkage, ini yang paling besar dengan limit kredit maksimal 2 miliar. Nah untuk suku bunganya sendiri, untuk KUR mikro dikenakan maksimal suku bunganya 22%, untuk KUR retail sebesar 13% per tahunnya ya, dan untuk KUR linkage sebesar 14% per tahunnya. Nah, sedangkan untuk KUM atau kredit usaha mikro di sini tidak ada pilihan banyak skema seperti yang ditawarkan oleh KUR seperti itu. Biasanya hanya plafon kredit dengan minimal 5 juta rupiah sampai dengan 50 juta atau 100 juta, seperti itu maksimalnya. Nah, penentuan limit kredit ini juga menjadi kebijakan bank yang menentukannya ya. Untuk bunganya yakni 1-2% per bulan atau 12 hingga 24% per tahunnya. Oke, sekarang dilihat dari syarat jaminan yang dikenakan oleh kedua program kredit tersebut. Yang pertama, untuk KUR ini bisa dikenakan jaminan, bisa juga enggak. Contohnya, kalau misalnya kalian pinjam kurang dari 20 juta, tidak dikenakan jaminan. Tapi kalau misalnya pinjaman kalian lebih dari 20 juta, ya kalian harus menyertakan jaminan seperti itu. Nah, berbeda dengan KUM atau kredit usaha mikro, tidak peduli seberapa banyak atau seberapa sedikit nominal yang kalian pinjam, harus menyertakan jaminan. Nah oke, terakhir teman-teman, dilihat dari syarat pengajuan kredit. Untuk KUR biasanya mereka mensyaratkan minimal kita sudah memiliki usaha yang berjalan paling tidak 6 bulan lamanya. Sedangkan untuk KUM atau kredit usaha mikro, minimal usaha kita harus berjalan selama 2 tahun lamanya, dan semua persyaratan itu harus disertai oleh surat keterangan usaha yang biasanya diterbitkan oleh pemerintah ataupun desa, seperti itu. Nah, selain itu terkait dengan dokumen, untuk KUR atau kredit usaha rakyat ini mensyaratkan NPWP apabila
pinjaman yang kalian ajukan itu lebih dari 50 juta rupiah. Sedangkan untuk kredit usaha mikro atau KUM, berapapun nominal yang kalian pinjam harus menyertakan NPWP. Aku menjaga hatimu dan menuntunmu.